Oke, selamat datang di Rip Talk. Kali ini gue mau ngomongin soal uh, serial drama Korea yang lagi gue ikutin banget, yaitu Vincenzo. Jadi Vincenzo ini adalah serial di Netflix, original di Netflix, yang menceritakan tentang seorang mafia, pengacara mafia lebih tepatnya, yang balik ke Korea dan banyak hal yang terjadi di Korea. Intinya sih garis besarnya itulah. Sebenarnya gue pengen bikin review ini setelah serialnya beres ya, tapi karena gue pengen apa ya, keinginan buat videonya tuh kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi tiba-tiba aja ini gue pengen bikin video. Karena udah lama banget gue gak bikin video, kayaknya terakhir tuh bulan Januari atau apalah gitu gue bikin videonya. Dan kadang setelah bikin video pun gak dipublish gitu karena cuman sebatas nge-record doang gitu. Jadi mumpung gue pengen apa ya, semangatnya ada lagi gitu, jadi ya udahlah. Dan sekarang juga gue pengen bikin video sederhana aja gitu, karena gue tuh sering banget lihat video apa ya, kayak ngomong monolog gitu depan kamera kayak Bang Panji, Coach Justin. Makanya kalau Coach Justin kan ngomongin bola, kalau Bang Panji ngomongin stand up comedy. Kalau gue lebih ngomongin ke apa yang gue tonton aja gitu, dan apa yang mungkin menarik aja menurut gue bahasannya. Jadi nggak melulu soal bola terus, tapi kayaknya gue pengen tontonan lah gitu. Karena gue jujur aja gue seneng banget nonton, dan akhir-akhir ini gue lebih seneng nontonin drama Korea gitu. Sebenarnya dari akhir tahun kemarin sih. Oke, kita masuk ke Vincenzo-nya ya. Jadi Vincenzo ini awal gue tonton nih apa ya, gak begitu menarik gitu, karena gue tuh penasaran aja waktu itu, karena drama Korea kan jarang banget yang ada di Netflix yang apa ya, yang update gitu. Di Netflix tuh biasanya yang original tuh cuman 1-2 gitu, dan kebanyakan drakor kan sebenarnya asalnya tuh dari TV-TV Korea gitu. Biasanya tuh satu kali episode tuh 16, dan update-nya tuh di TV-TV tuh TV Korea ya, itu bisa beberapa drakor gitu. Kayak misalkan di TV Korea kan ada TVN, ada JTBC, ada OCN, ada SBS. Itu tuh nggak semuanya masuk Netflix gitu, dan gue sih kan lebih prefernya nonton di Netflix, jadi lebih enak aja. Kebetulan waktu itu uh, gue lihat di Instagram lagi hype-nya 18 Again gitu, dan di 18 Again tuh karena nggak ada di Netflix, ya udah gitu gue nontonnya di Telegram. Sampai akhirnya Vincenzo keluar, gue gak langsung nonton di Netflix nih, karena waktu itu Netflix gue juga uh, apa ya, habis lah gitu masa langganannya. Jadi episode 1-2 tuh gue masih nonton di Telegram. Sampai akhirnya ya udahlah, gue beli Netflix, akhirnya ngikutin ya sampai episode sekarang. Dan kalau dari segi cerita, menurut gue sebenarnya ini drakor yang ceritanya tuh berat banget gitu, karena selain crime, drakor kayak Vincenzo ini banyak intriknya gitu, banyak plot twistnya, terus ada bunuh-bunuhannya gitu. Tapi entah kenapa Vincenzo ini setiap episodenya tuh antara apa ya, antara cerita yang berat tuh diimbangi sama komedi yang kalau di istilah stand up comedy tuh LPM-nya rapat gitu. Jadi kita sebagai penonton tuh bener-bener kayak gak keras aja, ini tuh genrenya tuh dark gitu, crime, thriller gitu. Karena ya itu banyak komedinya gitu. Dan
dari episode awal pun komedinya tuh udah rapet, dan gue tuh suka banget gitu. Selain komedinya itu, karakternya gue suka banget itu, developmentnya tuh kayak nggak ada karakter yang sia-sia gitu, bener-bener dari episode ke episode tuh pelan-pelan gitu. Jadi yang tadinya kayak ini apa sih gitu, karakternya tuh cuman cuman eh, kayak joker-jokernya aja gitu, kayak badut-badut doang. Ternyata makin episodenya makin ke belakang, ternyata dia punya cerita sendiri, terus ternyata bisa berguna buat si Vincenzo-nya sendiri. Dan setiap episode tuh bener-bener ada masalah gitu, dan masalahnya tuh nyambung gitu, gak cuman diada-ada gitu. Dan sebenarnya kan dari episode awal kan tujuan Vincenzo ke Korea kan sebenarnya pengen ngambil emas gitu, cuman dalam tahap ngambil emasnya tuh banyak halangan gitu, yang gak mau tuh harus diselesain. Dan entah kenapa tuh kita udah tahu nih garis besarnya tuh, goalsnya tuh ngambil emas gitu, dan kita tuh seneng aja gitu kayak ngikutinnya, intriknya, dramanya, romantismenya, terus kayak prinsipnya, pengkhianatan, dan semua complicated tuh menurut gue lengkap gitu di drama ini. Dan gue salut banget sama actingnya sih, acting Song Joong Ki-nya di sini tuh. Dia tuh meranin Vincenzo tuh kayak apa ya, pas banget gitu, kayak mukanya baby face, cuman ketika dia harus peran sebagai mafia tuh bener-bener gak nyangka gitu, bisa gitu ya, bisa kayak kita sebagai penonton tuh anjir, wow gitu. Dan dia tuh pinter mainin perannya gitu, karena di setiap episode tuh kayak dia tuh dituntut nyelesain masalah kan. Nah, masalah yang ada di Vincenzo tuh nuntut dia tuh berperan sebagai apa aja gitu, kayak misalkan di episode 8 gitu, ketika dia harus jadi gay gitu, dan dia tuh bisa gitu jadi role itu. Terus di episode berapa sih, yang dia harus nyamar jadi pengunjung pengunjung galeri, dia juga bisa gitu. Dan di episode 15 dia harus pura-pura jadi dukun, cocok juga gitu. Dan selain Vincenzo-nya oke gitu, kayak di sini ada karakter namanya Hong Chae-yong gitu, dia partnernya Vincenzo, diperanin oleh Jo Yo-bin. Awal-awal sih gue ngerasa ini karakter apaan sih, kayak heboh sendiri gitu, tapi perlahan tapi pasti tuh kayak cocok gitu, karena Vincenzo yang kalem ditandemin sama si Hong Chae-yong nih yang hiperaktif gitu, dan karakternya tuh jadi ngeblend gitu. Kalau misalkan cuman Vincenzo aja gitu, kayak ini dramanya tuh kayak kurang gitu, tapi dengan adanya dia di role ini, dijadiin partner si Vincenzo, jadi pas gitu. Dan kita sebagai penonton tuh kayak awalnya sih kayak aduh romantismenya gimana ya, tapi perlahan tuh dibangunnya tuh pelan-pelan gitu. Gue tuh ngerasa nonton ini tuh kayak nonton Vagabond gitu. Vagabond tuh bener-bener drakor yang berat, tapi masukin romansnya tuh pas gitu, gak berlebihan gitu. Malahan walaupun romansnya dikit tuh bener-bener memorable tuh. Dan di Vincenzo juga sama gitu, banyak adegan tuh kayak misalkan waktu si Vincenzo mau bukain pintu mobil kan, dikiranya mau nyium. Terus sebelumnya juga kayak waktu jadi pura-pura jadi gay itu, yang peluk, dan udah gitu aja. Dan tapi penonton tuh membekas gitu perlahan tuh, jadi kayak
romance-nya tuh dibangun pelan-pelan sampai akhirnya di episode 14 itu yang ditunggu-tunggu penonton, kissing scene itu, dan emang kayak payoff aja gitu. Dan kayaknya sih di episode mau menuju akhir sih, ketika masalah sama bubble-nya beres gitu, pasti sih buat penutupnya pasti ini sih romance-nya dihabisin gitu. Tapi sih gue mikirnya kayak takutnya kayak Itaewon Class kan di mau akhir episode kan kayak nyari-nyari konflik baru tapi romance-nya dibanyakin. Gue takutnya gitu juga sih Vincenzo. Cuman gue berharap nanti di Vincenzo sekarang kan tinggal 4 episode lagi gitu, tinggal episode 17 ya, 4 episode lagi. Semoga sih memuaskan gitu ya, karena sayang gitu kalau misalkan endingnya kurang. Oke, paling gitu aja di Arif Talk kali ini. Kalau kalian punya saran atau bukan saran sih, pendapat soal Vincenzo, tulis aja di kolom komen. See you next time. Bye bye.